Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam ini merupakan yang pertama kali ya setelah bulan Syawal saya mengisi di masjid ini. Maka oleh karena itulah perkenankan masih suasana Lebaran kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal-amal kita selama ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah azakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Masih ingat sampai mana pembahasannya? Kalau nggak salah sampai sini ya, keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Walaupun ini sudah tidak apa, kita ulas sedikit untuk mengingatkan, baru kita tambahkan materinya. Jadi keadaan bangsa Arab sebelum Islam, artinya sebelum Islam bukan berarti sebelum adanya Islam di dunia, karena Islam ada sejak zaman Nabi Adam, ya. Tapi namun di sini adalah sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan penyempurna dari semua ajaran Islam yang sudah dilaksanakan oleh para nabi terdahulu. Jadi bukan agama Islam itu turun di zaman Nabi Muhammad, bukan. Karena semua nabi adalah Islam. Ya, sesuai dengan ayat syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Jadi Allah telah mensyariatkan pada kalian dan yang sebagaimana telah diwasiatkan pada Nabi Nuh, kemudian telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, dan diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu menegakkan Islam dan tidak berpecah belah di dalamnya. Kemudian bahwa semua nabi itu muslim, itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal itu, termasuk dalam surah Al-Hajj ayat 78 disebutkan huwassamakumul muslimina min qablu wa bihada. Allah telah memberi nama kamu muslimin dari dulu hingga kini. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan di Al-Qur'an juga bahwa Nabi Ibrahim itu wala nasronian, wala yahudian, wala nasronian, walakin muslimah hanifah. Beliau itu adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi muslim yang taat. Nah, jadi keadaan bangsa Arab sebelum Islam maksudnya adalah sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah keadaan bangsa Arab. Pertama, orang Arab sebelum kedatangan Islam, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Jadi patung-patung dianggap sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus dihormati. Nah, kebiasaan mereka adalah membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin dan kelaparan. Ini sudah ya, kita
skip aja lah. Nah, ini peta peradaban jahiliyah sebelum Islam itu adalah pertama syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian at-tafriq bainahum ala firaq, terpecah belah mereka atas golongan-golongan. Mura'atu ri'asah alaihi min anfusihim, lalu mereka ambisi kepemimpinan. Jadi rebutan pemimpin itu sudah biasa di zaman jahiliyah. Jadi kalau misalkan sekarang orang rebutan pemimpin merupakan kelanjutan rupanya, karena ambisi kepemimpinan itu merupakan bagian daripada sifat manusiawi. Nah, di zaman jahiliyah seperti itu. Nah, dalam Islam tidak ambisi kepemimpinan itu, karena diyakini bahwa Rasulullah bersabda, satahlisun alal imarah nadamata yaumal qiyamah. Kamu akan berebut dalam kepemimpinan, tapi nanti jadi penyesalan di hari kiamat. Jadi orang-orang yang ambisi itu nanti di akhirat akan menyesal. Ya. Kemudian at-tahrif fi millati Ibrahim, terjadinya penyimpangan, ya, penyelewengan dari agama Ibrahim. Fi millati Ibrahim, dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Jadi banyak sekali disimpangkan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian intisarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan. Jadi ini semua karena berawal dari pergeseran dari tauhid ke syirik. Jadi dulu zaman para nabi Ibrahim, terus kemudian turunan Nabi Ismail, semua beragama tauhid. Lalu kemudian terjadi pergeseran. Nah, seperti saya sampaikan dalam sejarah, itu diawali oleh seorang tokoh bernama Amr bin Luhai dari Bani Huza'ah. Itulah orang yang pertama kali menyesatkan atau menggiring orang-orang Quraisy kepada kesesatan. Namanya Amr bin Luhai dari Bani Huza'ah, yang ia membawa patung Hubal dari Syam ke Mekah. Lalu dari situlah awal daripada kesyirikan, ya, dan dengan katanya penyembahan kepada Allah melalui perantara patung. Jadi dari situ baru setelah terjadinya pergeseran tauhid kepada kesyirikan, terjadi pula, ya, pergeseran peradaban yang lain. Maka terjadi intisyarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan. Yang namanya mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, bahkan seorang anak boleh menggauli ibu kandungnya sendiri karena menjadikan ibu kandungnya status sebagai harta waris. Itu semua adalah karena peradaban jahiliyah. Lalu adunya itigauha, dunia menjadi tujuan, dunia menjadi tolok ukur. Seseorang dihormati, dihargai, itu adalah karena faktor-faktor dunianya, bukan karena ketakwaannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena akhlaknya yang baik, ya. Di zaman jahiliyah seperti itu, dunia itu menjadi patokan, terjadi ukuran seseorang kehormatannya. Nah, apa itu jahiliyah? Nah, ini saya ulang. Pengertian jahiliyah dikata al-jahlu, yang artinya kebodohan. Jadi selanjutnya istilahnya digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Maka al-jahiliyah maka qoblal Islam. Jahiliyah itu adalah sesuatu yang sebelum Islam, ya, masa sebelum Islam. Nah, dikatakan jahiliyah itu bukan berarti bodoh, mereka tidak bisa baca tulis, ya, tapi tingkat turun mereka itu karena tidak melakukan atau tidak memenuhi hak-hak Allah dan hak makhluk. Nah, demikian pula al-jahiliyah maqoblal bi'sah. Jadi disebut jahiliyah itu karena belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Summu bihil lifartil jahlihim. Jadi disebutkan bahwa mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Nah, maka seperti halnya Abu Jahal. Abu Jahal itu digelari namanya Amr bin Hisham, ya, digelarinya Abul Hakam. Jadi istilahnya bapak hukum, bapak ahli hukum. Tetapi karena menolak Islam, menolak ketauhidan, maka disebutlah Abu Jahal, bapak yang bodoh. Nah, 4 perkara jahiliyah dalam Al-Quran. Pertama di surat Ali Imran, ya, ada disebutkan zonal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Apa itu sangkaan jahiliyah? Yaitu sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi waktu itu dalam surat Al-Imran disebutkan ini tentang perang Uhud, yang mana ketika pasukan muslimin
mulai terdesak, ya, karena harus menerima tekanan dari depan dan dari belakang. Maka kemudian Allah berikan ketenangan bagi para sahabat yang mereka tetap melindungi Rasulullah SAW, tetap bersama Rasul. Tapi ada sebagian pasukan yang justru merasakan cemas luar biasa. Mereka sangat takut, ya, dan punya anggapan yang tidak benar kepada Allah. Jadi seolah Allah akan meninggalkan kita, Islam ini akan hancur, Rasul itu sudah mati dan sebagainya, ya. Jadi anggapan-anggapan ini disebut dengan zona jahiliyah. Kemudian yang kedua ada disebut hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah adalah hukum yang diterapkan tidak dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 50 disebutkan hukmul jahiliyah. Kemudian yang ketiga ada tabarruj jahiliyah. Tabarruj jahiliyah adalah cara orang-orang jahiliyah dalam rangka memamerkan kecantikan, memamerkan kemolekan tubuhnya wanita-wanita jahiliyah. Ya, jadi kalau keluar semua pokoknya dipertontonkan agar menarik lawan jenis. Bahkan minyak wanginya pun sampai harum tercium oleh kaum lawan jenis, oleh kaum laki-laki. Nah, perilaku seperti ini disebutnya dengan tabarruj jahiliyah. Nah, sekarang masih ada nggak yang begitu? Ada nggak yang keluar muslimat? Dia muslimat pakai jilbab. Kalau keluar pokoknya habis-habisan, bersolek habis-habisan. Bahkan bila perlu sampai 2 jam di depan cermin itu. Ya. Tapi ketika di rumah, masya Allah. Di rumah suaminya aja pinginnya batuk dan bersin dulu melihat si istrinya. Kenapa? Karena tidak bersolek di rumahnya. Ketika keluar rumah dia bersolek, ketika di dalam rumah justru tidak bersolek untuk suaminya. Nah, ini disebut dengan tabarruj jahiliyah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian yang keempat disebut dengan fanatisme golongan. Ta'assub ini termasuk juga adalah perwatakan atau disebut fanatik jahiliyah. Ya. Nah, di sini disebutkan ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Ya. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan pada orang yang beriman, dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat takwa, dan mereka adalah berhak dengan kalimat takwa itu patut memilikinya. Nah, jadi orang-orang jahiliyah ini, orang-orang kafir itu disebutkan fanatisme jahiliyah karena mereka membanggakan kelompok mereka masing-masing sehingga meremehkan kelompok yang lain. Ini disebutkan juga, ya, bahwa ayat tadi surat Al-Fat ayat ke-26 itu berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah, ya, tahun 6 Hijriah yang sebenarnya merupakan awal kemenangan kaum muslimin. Waktu itu umat Islam sempat pesimis, kok begini, Rasulullah SAW sudah tidak jadi umroh, kemudian kita ditolak masuk Mekah dan sebagainya. Harus diundur tahun depan lagi. Itu pun hanya diberikan waktu 3 hari. Merasakan kekalahan luar biasa, ya, para sahabat. Tapi kemudian dibalik itu semua Allah punya rencana bahwa ternyata dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang disepakati 10 tahun, ternyata baru 2 tahun saja sudah memberikan gambaran kemenangan bagi umat Islam. Karena banyak tokoh-tokoh Quraisy, banyak tokoh-tokoh yang lain yang kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW masuk Islam. Nah, sehingga dalam 2 tahun aja sudah sangat banyak yang umat Islam berkembang pesat. Dari situ kemudian tokoh-tokoh Quraisy merasa gelisah, merasa makin resah, loh kok jadi begini, ya, dengan adanya gencatan senjata selama 10 tahun, baru 2 tahun saja sudah seperti ini. Maka kemudian Abu Sufyan ada sebagian di antara orang-orang Quraisy melakukan pelanggaran. Walaupun Abu Sufyan kemudian meminta maaf, akhirnya tetap itu dianggap sebuah pelanggaran, dan pelanggaran itu berarti menggugurkan perjanjian. Nah, itu hasil daripada perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad disebutkan, Allah telah menghilangkan dari hati kalian sifat kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang, ya.
Manusia hanya hanya ada dua, mukmin bertakwa dan orang bejat yang celaka. Semua manusia adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, kemudian ada karakter jahiliyah. Apa itu karakter jahiliyah? Disebutkan di sini dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "An-nihayatu min amril jahiliyah." Nihayah itu meratapi mayit. Kalau ada yang meninggal, kita sampai teriak-teriak, nangis, menjerit-jerit, histeris, lalu kemudian mencakar muka, merobek baju, sampai meratap-ratap gitu ya. Bapak atau ibu ya, gimana? Pokoknya jadi buruk sangka akhirnya kepada Allah. Nah, ini adalah perbuatan jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Muslim, nomor 2203 disebutkan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Nah, ini Nabi sudah memberikan isyarat begini. Kalau tidak ditinggalkan, berarti kemungkinan sampai detik ini masih banyak yang melakukan seperti ini. Pertama, menyombongkan nasab. Ada nggak Pak yang menyombongkan nasab? Oh, saya siapa dulu? Saya itu turunan si fulan. Wah, ya. Pokoknya dibanggakan nasabnya. Nah, kemudian mencela orang karena nasab juga ada. Saya tahu ente kan anaknya si fulan, katanya. Si fulan kan orang rendahan, macam-macam. Nah, itu disebutkan oleh Rasul akan terjadi. Kemudian meminta hujan dengan bintang, ya. Nah, ini juga para dukun biasa melakukan demikian. Dan meratapi mayat, ya. Nah, ini termasuk juga adalah karakter jahiliyah. Nah, termasuk salah satu karakter jahiliyah itu adalah ketika peristiwa sahabat Abu Dzar dengan Bilal bin Rabah. Jadi satu saat Khalid bin Walid mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian membicarakan tentang strategi perang. Khalid minta masukan dari yang ada. Lalu Abu Dzar Al-Ghifar menyampaikan pendapatnya. Tiba-tiba Bilal nyeletuk. Kata Bilal, kayaknya nggak pas gitu ya. Jadi ungkapan yang tidak nyaman dirasakan oleh Abu Dzar Al-Ghifar. Lalu Abu Dzar marah. "Diam, wahai anak wanita hitam," katanya. "Diam, wahai anak wanita hitam." Jadi karena Bilal itu adalah memang keturunan Ethiopia, keturunan Habsyi, maka disebutkan diam, wahai anak wanita hitam. Nah, padahal ungkapan itu tidak boleh terjadi setelah dalam Islam. Toh tidak ada perbedaan mau yang hitam mau yang putih di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bilal diungkapkan seperti itu tersinggung. Lalu kata Bilal, "Saya akan sampaikan pada Rasulullah SAW." Nah, singkat cerita, kemudian Bilal bertemu dengan Rasulullah, menyampaikanlah, "Ya Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifar menyebut saya anak wanita hitam." Rasul juga agak kaget, loh kok bisa begini. Lalu kemudian satu saat setelah itu kemudian Rasul bertemu dengan Abu Dzar. Nah, oleh Rasul kemudian ditanya, "Benarkah kamu begini-begini menyampaikan bahwa engkau menyebut Bilal sebagai anak wanita hitam?" Nah, Abu Dzar Al-Ghifar masa nolak, karena Rasul sudah tahu, ya sudah, benar ya Rasul. Maka Rasul menyebutkan, "Inna kamru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah. Tuh. Kemudian Rasul bilang, "Ketahuilah bahwasanya Bilal itu terompahnya sudah didengar di surga." Ungkapan seperti itu satu isyarat bahwa Rasul itu memuliakan Bilal. Maka akhirnya sadar, lalu kemudian ia mencari Bilal bin Rabah. Abu Dzar Al-Ghifar mencari Bilal. Nah, ketahuanlah Bilal sedang berjalan, lalu kemudian dihampiri oleh Abu Dzar dan Abu Dzar kemudian berada di depannya, lalu menempelkan pipi kanannya ke tanah, dan ia kemudian memberikan kepada Bilal, "Wahai Bilal, injaklah pipiku, wahai Bilal, injaklah pipiku. Engkau lebih mulia daripada aku." Coba, Masya Allah. Itu tuh ungkapan permohonan maaf. Permohonan maaf seorang Abu Dzar kepada Bilal karena telah menghina keberadaan Bilal. Padahal Bilal dalam pandangan Rasulullah SAW adalah orang yang dimuliakan. Nah, kemudian
Selanjutnya ada istilah mati jahiliyah. Apa itu mati jahiliyah? Di dalam hadis disebutkan ada kalimat begini, man mata walaysa fi unqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang di lehernya, barang siapa yang mati lalu di lehernya tidak ada baiat, maka matinya jahiliyah. Kemudian Nabi juga bersabda, mamata bighairil imam mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, di sini disebutkan wal muradu bil maitata atau bil mitata, wal muradu bil mitatil jahiliyah, yang dimaksud dengan bil mitatil jahiliyah, dengan mati jahiliyah adalah waya bikasril mim. Nih, bikasril mim. Jadi kalimatnya mitatan bukan mayitatan. Mamata bighairil imam mata mitatan jahiliyah, atau warisa fi bai'atun mata mitatan jahiliyah, bukan mayitatan. Di mana bedanya? Kalau mayitatan artinya jadi bangkai jahiliyah, jadi kafir. Jadi kalau seseorang tidak baiat itu kafir. Kalau kalimatnya mayitatan. Tapi kalimat di situ kalimatnya mitatan. Ya. Ini ada orang sebelah mengartikan mayitatan, sehingga disepakati oleh para ulama ini aliran sesat karena telah mengkafirkan orang lain. Salah satunya antara lain menerjemahkan kalimat tadi, membacanya salah, mestinya mitatan, dia membaca mayitatan. Nah, yang di sini wahya dikasril mim, dikasrohkan dengan mim, mimnya dikasrohkan, jadi bukan mayitatan tapi mitatan. Nah, sebut halakul mauti, yaitu keadaan mati, kamauti ahlil jahiliyah, sebagaimana matinya warga atau penduduk jahiliyah, ala dolalin, atas kesesatan, walaysa lahu imanin muta', dan tidak ada baginya imam yang ditaati. Ya. Nah, li'annahum kanu la ya'rifuna dzalika, karena sesungguhnya mereka, karena mereka itu tidak mengetahui atas hal itu. Nah, walaisal muradu, dan bukanlah yang dimaksud annahu yamutu kafiron, bahwa ia mati dalam keadaan kafir, bal yamutu asian, tapi dia mati dalam keadaan maksiat. Jadi orang yang tidak baiat itu bukan orang mati kafir, tapi mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan durhaka. Nah, kemudian yang tadi peta peradaban jahiliyah itu adalah yang pertama adalah kesyirikan. Nah, ini kesyirikan yang terjadi dari dulu sampai sekarang masih ada. Pertama al-asnam, ya, kepercayaan kepada berhala, pada kuburan, tempat keramat, ya, kepada jimat dan lain-lain. Dasarnya surat 46 setelah Ahqaf ayat kelima dan hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 156. Kemudian as-sihir, sihir. Yang ketiga adalah al-kahin, dukun atau paranormal. Karena istilah Joko Bodo, ya, gendeng pamungkas, wah, nama-namanya kan sudah gendeng pamungkas lagi. Maksud disebut Joko Bodo, tapi ada saja orang yang datang, ya. Nah, kemudian an-nujum, perbintangan atau zodiak, itu termasuk kesyirikan. Nah, gimana tidak syirik? Zodiak itu kan seringkali meramal. Kamu apa gelar bintangnya? Libra. Kamu Taurus, ini Aries, ini Cancer. Oh, kamu bakal dapat rezeki besok, gitu ya. Hari yang akan datang gini-gini cerita. Nah, kalau itu senang dengan diungkapkan begitu. Tapi ketika hati-hati kamu akan dapat musibah, sedih, ya. Jadi seolah-olah nasib kita tuh disandarkan ke situ. Padahal di Al-Qur'an sudah jelas, wa ma tadri nafsun ma taksibu goda. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Enggak ada seorang pun yang tahu. Nah, maka di sini, ya, dalam hadis riwayat Bukhari yang dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 323 disebutkan bahwa siapa yang percaya kepada ramalan bintang, maka dia telah kafir atau telah kufur kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan di surat Luqman ayat 34. Kemudian yang kelima at-tiyarah. At-tiyarah itu kepercayaan kepada burung atau kepada hewan. Nah, ini juga sampai sekarang masih ada.
Ya, yang kecil-kecilan mungkin sering kita lihat atau lihat kampung-kampung, pas kita mau berangkat tiba-tiba ada kupu-kupu mencelok. Kita bilang apa, Pak? Ada kupu-kupu ke rumah, nempel aja di rumah. Kita bilang, wah mau ada tamu katanya. Nah, itu tanpa sadar akhirnya kita membatalkan rencana pergi karena ada seekor kupu-kupu. Saat itu kita bersandar kepada kupu-kupu, bukan kepada Allah. Padahal ada hari yang akan datang, termasuk beberapa saat yang akan datang pun adalah milik Allah. Nah, ini adalah atiyar sebetulnya. Dulu orang-orang jahiliyah bawa burung kalau mau jualan, dia berangkat. Ya, orang Quraisy keluar bersama kafilahnya sampai di bukit. Sebelum melanjutkan perjalanan, dia lempar seekor burung. Kalau burung itu ke kanan, ini alamat untung. Kalau burung itu ke kiri, ini alamat rugi. Maka akhirnya kalau misalkan burung itu ke kiri, alamat rugi, ya tidak lanjutkan perjalanan, balik lagi. Besoknya berangkat lagi seperti itu. Nah, itu atiyar. Kemudian yang keenam adalah at-tafarruq. At-tafarruq wa ta'assub, itu berpecah belah dan bangga pada golongan masing-masing. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada kesyirikan. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kamu termasuk orang yang musyrik, yaitu orang yang menjadikan agama jadi berkelompok-kelompok, kemudian kelompok tersebut merasakan bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Nah, ini wah, bagusan saya lah, kelompok saya mau gini cerita, kelompok ente mau gini menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini termasuk tadi perbuatan jahiliyah juga. Kemudian yang ketujuh, halafa bi ghairillah, bersumpah tidak dengan nama Allah, ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Maka dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar. Siapa yang bersumpah tidak dengan nama Allah, maka sungguh dia telah syirik atau kafir. Maka tidak boleh kita bersumpah kecuali karena benar, tidak boleh juga bersumpah kecuali karena diminta. Jangan mempermudah sumpah. Jangan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Dalam surat Al-Munafikun itu ciri orang munafik yang banyak bersumpah. Nah, kita kalau di Timur Tengah memang sudah jadi latah, sedikit-sedikit wallah gitu ya. Tapi walau di sana bukan berarti sumpah. Tapi kalau wallahi atau billahi tallahi, nah itu baru sumpah. Jadi kalau wallah itu belum tentu sumpah. Kalau tidak dikasrohkan ujungnya, ya. Sering itu, ya. Kadang misalkan kita belanja nih, taruh misalkan di Masjidil Haram itu kan banyak yang jualan. Kita belanja, kita tanya misalkan, ini bagus, wallah, ya bagus gitunya. Nah, jadi walau di situ bukan sumpah, bukan demi Allah, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang-orang Indonesia nggak paham, ya. Termasuk misalkan ada kembalian, orang Arab biasanya bilang halal haram, katanya. Kalau kita katakan halal, katanya, ya memang uang halal kan. Nah, maka dia akan langsung masukkan sakunya. Ya sudah, kalau halal dimasukin. Tapi kalau kita katakan haram, baru dikembalikan. Nah, ini kadang-kadang sering salah paham karena kita tidak paham, ya. Nah, kemudian kultus individu, mengagungkan guru, mengagungkan alim, mengagungkan kiai, seolah-olah tidak ada kesalahan sedikit pun. Pokoknya kalau wah masa kiai saya salah, orang dia pesantrennya juga puluhan tahun. Nah, ini tidak boleh. Karena yang mustahil salah hanya Allah. Ya, ketika mustahil salah diterapkan pada selain Allah, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu termasuknya kultus individu. Kemudian tidak menunaikan zakat, ya. Tidak menunaikan zakat. Kita masuk nisab, artinya jumlah harta kita masuk dalam nisab. Sekarang nisab zakat mal itu kurang lebih 102 juta lebih, hampir 103 juta, ya, saat ini. Karena emas sekarang 1 juta lebih, ya, emas itu 1 juta lebih harganya. Jadi nisabnya kan kali 85 gram emas. Nah, kemudian yang ke-10 menyembah atau mengutamakan hawa nafsu. Ya, ini maksudnya adalah kalau untuk urusan selera, urusan hawa nafsu, kita betul-betul habis-habisan. Tapi kalau untuk urusan keimanan, untuk menjaga amaliyah seperti di bulan Ramadan, kita ingin banyak bersedekah, atau kita ingin termasuk dalam masalah
ibadah sehari-hari, ya. Kita kadang-kadang lebih senang mainkan HP daripada segera memenuhi panggilan azan. Nah, ini masih ada yang kita seperti itu. Sudah terdengar azan kita masih main HP. Baru sudah mau qomat buru-buru. Nah, ini tidak terasa kita saat itu sudah mengutamakan hawa nafsu. Dan Allah berfirman, "Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu." Bagaimana pendapatmu orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi sesembahan? Tuh, menjadikan Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita terjadi, jangan sampai terjadi kita salah mensikapi dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir adalah aria atau as-sum'ah. Ria artinya ingin dilihat. Kalau ria itu amal yang ingin dilihat orang lain supaya kita mendapatkan pujian, sanjungan, penilaian, itu namanya ria. Adapun sum'ah sudah terjadi di masa lalu, amalannya sudah lewat, tapi kemudian diceritakan agar didengar orang lain. Nah, itu namanya sum'ah. Dua-duanya sama, ria dan sum'ah adalah yang bisa menghapuskan amal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini bentuk perpecahan di zaman jahiliyah. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin karena masih ada waktu, kita cukupkan sekian dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya, dari yang hadir, silakan, kami persilakan. Sampai situ dulu, ya, supaya tidak terlalu banyak. Intinya adalah jahiliyah adalah terjadi sampai hari ini, ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda, pemerannya berbeda, tapi sifatnya sama. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Iya. Iya. Itu kan mereka bergolong-golongan kan. Di dunia ini banyak golongan-golongan. Mereka merasa benar sendiri. Itu termasuk syirik kan. Coba pembahasan di mana? Ya. Jadi memang Masya Allah ya, bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan kan ada wala takunu kaladina tafarqu wakhtalafu. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berbeda pendapat atau berselisih dan berpecah belah. Ya, tafarruq. Jadi beda itu ada yang dibolehkan, ya, ada yang wajib, ada yang dilarang. Beda yang dibolehkan seperti dalam memahami masalah fikih, itu dibolehkan, ya. Antara imam madhab Maliki sama madhab Syafi'i saja banyak perbedaan, dibolehkan. Kemudian beda yang diwajibkan antara laki-laki dan perempuan, ada hak-hak dan kewajiban yang harus beda, tidak boleh disamakan, ya. Kemudian yang ketiga, beda yang dilarang. Beda yang dilarang itu yang menimbulkan tafarruq, menimbulkan perpecahan. Maka adanya kelompok-kelompok yang hari ini banyak sekali, kelompok-kelompok itu tentu harus menjadikan bahan evaluasi kita, bahwa kita harus berusaha, ya, mengembalikan sistem kesatuan umat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menyampaikan fa'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah dan jauhilah perpecahan. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Ya. Al jama' itu rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Nah, yang harus kita pelajari, apa sih al jama' itu? Bagaimana sifat-sifatnya supaya kita tidak terjatuh kepada firqah. Nah, firqah tadi sudah disebutkan, salah satu sifatnya itu adalah ta'assub. Ta'assub itu bangga kepada golongan. Dia ciptakan kelompok, dia buat sistem, lalu kemudian dia banggakan kepada orang lain dan dia remehkan kelompok lain. Nah, itu yang dimaksud. Maka Allah firmankan, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an."
Jangan kamu termasuk orang yang musyrik yang menjadikan agama ini menjadi berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasakan bangga dengan golongannya masing-masing. Jadi ini yang harus dihindari, Pak. Jadi makanya karena itu kita harus hati-hati. Karena perasaan ta'assub itu kadang menyelinap di hati. Perasaan bangga, termasuk tadi kultus individu. Wah, guru saya Ustadz Fulan, dia kan tidak belajar sama guru saya. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Jadi salah satu sifat kultus individu itu kita menolak kebenaran yang datang dari orang lain kalau orang yang menyampaikan kebenaran itu bukan dari kelompoknya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Baik, saya kira itu dulu, mengingat sudah waktu Isya. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.